Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di pertemuan yang ke-5 kali ini ya, kita akan membahas mengenai materi khusus mengenai diferensial ya. Sebelum kita ke aplikasinya, kita harus tahu dulu konsep dan kaidah-kaidah atau aturan-aturan diferensial. Diferensial. Sebelum kita lebih jauh memahami aturannya, kita mau tahu dulu apa itu definisinya ya. Diferensial merupakan diferensial itu membahas mengenai perubahan suatu variabel terikat, dalam hal ini berarti variabel Y, akibat dari perubahan variabel bebasnya, variabel X-nya, dengan dimana perubahan variabel X-nya relatif sangat kecil atau mendekati 0, karena ini diferensial merupakan pengembangan dari limit fungsi ya. Dalam matematika dasar itu namanya pengembangan dari limit fungsi. Saya ulangi lagi, diferensial itu membahas mengenai perubahan variabel terikat, variabel Y, yang diakibatkan oleh perubahan variabel bebasnya atau variabel X-nya, di mana perubahan variabel X-nya itu relatif sangat kecil atau mendekati 0 ya. Kemudian ada istilah lain mengenai diferensial itu apa? Diferensiasi ya. Berarti kalau diferensiasi hanya diubah kata isasinya, artinya apa? Proses penurunan suatu fungsi, itu aja ya. Jadi kalau diferensial itu membahas mengenai perubahan variabel Y akibat perubahan variabel X, di mana perubahan variabel X-nya relatif sangat kecil atau mendekati 0, maka diferensiasi merupakan proses penurunan suatu fungsi. Apa yang berubah? Variabel Y-nya, terikatnya, akibat dari perubahan atau penurunan variabel X-nya atau bebasnya. Kemudian diketahui lagi ada istilah namanya derivatif ya. Derivatif itu turunan ya, yang merupakan hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi ya. Jadi diferensiasi itu derivatif ya, arti lainnya istilahnya adalah turunan yang merupakan hasil dari proses diferensiasi ya. Nah, dalam matematika ekonomi ya, matematika terapan, applied mathematics, diferensial itu dalam hal ini derivatif itu ya, turunan itu mengenal ada turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga ya. Tidak ada turunan sesudah itu ya. Jadi turunan pertama, turunan kedua, dan terakhir adalah turunan ketiga atau turunan tingkat tinggi ya. Tidak ada lagi turunan sesudah itu ya. Kalau ada nama turunan genderuwo namanya, tapi nggak ada ini. Jadi turunan pertama biasanya dinotasikan ya, misalkan Y sama dengan 5x kuadrat, misalkan ini misal ya, maka turunan pertamanya Y aksen ya, notasi Y aksen atau dy dx ya, atau do y do x. Ada pula yang delta y delta x, ada seperti ini ya, serah ya, delta x. Ini namanya turunan pertama ya, turunan satu. Kedua, ada turunan kedua berarti dinotasikan y double aksen ya, atau d aksen pertama y, d aksen 1 y dx, atau do aksen y, do aksen x, atau delta aksen y, delta x. Ini namanya turunan kedua. Ya. Yang terakhir nama turunan ketiga ditulis dinotasikan dengan y triple aksen ya, y triple aksen, atau ditulis dengan d double aksen y per dx, atau do double aksen y per do x, atau delta double aksen y per delta
turunan ketiga ya, atau istilahnya apa, turunan tingkat tinggi. Kita akan bahas yang untuk turunan pertama aja ya. Untuk turunan pertama, untuk kalian materi diferensial ini hanya akan membahas turunan pertama ya. Sekarang kita lanjut ke apa namanya, kaidah-kaidah, aturan-aturan derivatif, aturan turunan ya. Hapus. Yang pertama ya, di sini kaidah atau aturan diferensial, aturan derivatif ya, diferensial dan memiliki turunan ya. Jadi yang pertama aturan pangkat ya, aturan konstan dulu sebelum kita ke pangkat. Aturan konstan ya, aturan konstan. Aturan konstan Y sama dengan misalkan berapa, 10 ya, berarti Y sama dengan konstan, misalkan bilangan konstan ya, misalkan berarti turunannya berapa, Y aksen, atau ditulis Y aksen atau Y, atau boleh dx ya, sama dengan 0 ya. Misal Y sama dengan 10, maka Y aksennya sama dengan 0 ya. Dengan demikian bilangan berapapun, satu lagi Y sama dengan misalkan 108, maka Y aksen sama dengan 0 ya. Jadi bilangan berapapun konstan itu turunannya adalah 0 ya. Artinya bilangan konstan itu bilangannya tidak mengandung variabel. Lihat, kalau 3x kuadrat 4x, ini namanya bilangan yang mengandung variabel, berarti ini bukan konstan ya. Tapi kalau yang 10, 108 itu namanya bilangan konstan. Bilangan yang tidak mengandung variabel disebut bilangan konstan. Diturunkan ya, turunan pertama atau turunan selanjutnya nilainya 0 ya. Berarti untuk bilangan konstan ini ya rumusnya ya, aturan konstan. Selanjutnya aturan pangkat ya, yang kedua aturan pangkat. Aturan pangkat berarti rumusnya ya, misalkan Y sama dengan AXN, maka Y aksennya sama dengan N kali A X N min 1 ya. Ini rumusnya ya. Contoh atau misal contoh misalkan Y sama dengan misalkan
5x pangkat 4, maka turun pertamanya y aksen atau dy dx sama dengan 4 kali 5x 4 min 1 sama dengan berapa? Y aksen sama dengan 20x pangkat 3 ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah aturan penjumlahan ya, aturan penjumlahan dan pengurangan, gabung aja ya, baik penjumlahan maupun pengurangan kita gabung jadi satu, namanya di aturan ketiga, aturan penjumlahan dan pengurangan. Rumusnya berarti misalkan H ya, Hx Fx ya plus Gx, atau misalkan apa, atau misalkan UV ya, menggunakan U plus V ya, maka turunannya U aksen plus VA aksen ya. Atau misalnya kalau ini berarti Hx berarti Hx sama dengan F aksen plus G aksen, G aksen X. Disingkat pula H aksen sama dengan F aksen plus G aksen, sama aja ya, ini namanya sama aja, ini turunannya ya, singkat. Contoh ya, ini penjumlahan dan pengurangan, kita gabung aja contoh. Misalkan Hx ya, Y ya, Y sama dengan misalkan Fx nya berapa, 2x pangkat 3 plus 5x min 8 misalkan ya. Perlu diingat kembali ya, 8 bilangan yang tanpa variabel ya. Kalau ini kan ada nih 2x berarti dia mengandung variabel x, 5x mengandung variabel x ya. 8 tanpa mengandung variabel berarti apa namanya, konstan ya. Maka y aksen ya, jawabannya y aksen atau dy dx ya sama dengan berapa nih, kita turunkan ya, 6x pangkat 2 plus 5 ya min 0 sama dengan 6x kuadrat plus 5 ya, itu karena 8 diturunkan jawabannya hasilnya 0, 5x diturunkan menjadi berapa, kan 1 kali 5 x min 1, x nya hilang berarti kan tinggal 5 ya, 6x kuadrat plus 5. Ini ya, menjawab seperti ini. Kalau belum dipahami, ingat-ingat di sini di aturan itu untuk bisa menjawab sampai ke aturan penjumlahan pengurangan. Nanti ada aturan hasil perkalian, aturan pembagian, itu harus tahu dari awal dulu. Aturan konstan, aturan pangkat ya. Yang ketiga aturan penjumlahan dan pengurangan. Nah yang ketiga berarti yang keempat aturan perkalian ya, hasil kali ya. Yang
yang keempat berarti aturan perkalian atau hasil kali ya, aturan hasil kali. Misalnya yang hx sama dengan fx dikalikan gx, maka h aksen x ya sama dengan f aksen x ya dikalikan g x ditambah fx dikalikan g aksen x, seperti ini ya. Atau disingkat pula ya, h aksen sama dengan f aksen g plus fg aksen ya. Atau misalkan ini y ya, berarti y aksen sama dengan f aksen g plus fg aksen ya. Contoh ya, contoh misalkan y ya, y sama dengan 3x pangkat 5 dikalikan 4x pangkat 2, maka y aksen atau dy dx atau y aksen boleh ya, y aksen boleh di sini sama dengan berarti 5x ya, berarti aksennya 15x pangkat 4 kita tulis dulu biar gampang. Kita hapus ini ya, hapus ini dulu ya. Berarti di sini fx ini berarti sebagai fx ya, ini fx, tulis biar nggak bingung, ini sebagai fx, sementara ini sebagai gx, berarti fx nya ya fx sama dengan 3x pangkat 5 ya, berarti f aksennya ya, f aksen x sama dengan berapa ini? F aksen dengan 15x pangkat 4. Nah, g aksennya berarti ini g aksennya gx ya, gx sama dengan 4x kuadrat, berarti g aksen x nya sama dengan 8x, gitu ya. Maka dari sini diperoleh ya, rumusnya tadi seperti ini, sama dengan f aksen g plus fg aksen ya, sama dengan berapa tuh, f aksen sama dengan 15x pangkat 4 gx nya 4x kuadrat ya, ditambah berapa ini, f nya 3x pangkat 5 ya,
dikalikan G aksennya 8x ya, sama dengan berapa ini? Sama dengan sini ya, 54 sama dengan 60 ya, 60x. Bilangan pangkat, perkalian pangkat ya, itu artinya sama dengan menambah ya, 60x pangkat 6 ya. Ingat rumusnya ya, kalau misalkan x pangkat m dikali x pangkat n, maka hasilnya artinya sama dengan x pangkat m plus n ya, tambah berarti ya. Kalau perkalian bilangan pangkat dikalikan tinggal ditambah 46 ya, plus sama ya, 24 x pangkat 6 sama dengan berapa ini? Kalau ditambah hasilnya berarti 80 x pangkat 6. 84 x pangkat 6 ya. Atau sampai sini aja boleh lah, sampai sini aja boleh. Terus contoh lain ya, ini kita hapus dulu. Contoh lain di aturan keempat ya. Contoh lain misalnya ya, Y sama dengan, atau HF boleh Y sama dengan berapa, misalkan X kuadrat plus 1 dikalikan X min 5. Nah, ini bisa diselesaikan dengan dua cara ya. Ketika binomial seperti ini bisa diselesaikan dengan dua cara. Sekarang cara yang baku, cara yang pertama ini ya, cara baku. Cara satu ya. Cara pertama itu cara baku sesuai buku ya. Cara pertama berarti tinggal di sini. Jadi Y ya, contoh tulis lagi, Y sama dengan X kuadrat plus 1 kalikan X min 5. Berarti ini sebagai fx ya, dan ini sebagai gx. Kalau ini y atau hx ya, berarti fx ya, sebelum jawab ke turunannya fx diketahui, berarti diketahui ya, fx sama dengan berapa itu? X kuadrat plus 1. Berarti f aksennya berapa? F aksen x nya sama dengan 2x ya.
sementara gx-nya ya sama dengan x min 5 ya, berarti gx-nya berapa, g aksen x-nya sama dengan 1 ya, 5 min 5 berarti 0 ya, plus 1 dan kosan 0 berarti 2x, f aksen x-nya 2x, g aksen x-nya 1. Nah, kita ngikutin cara yang pertama ini ya, berarti tinggal ditulis ya, y aksen atau dy dx ya, dy dx sama dengan dapat sini ya, biar lebih longgar. Di sini y aksen atau sama dengan dy dx sama dengan berapa itu? Jadi rumusnya ya seperti ini, sama dengan f aksen g ditambah f g aksen ya. Kita lihat di rumus ini cara pertama, berarti dy dx sama dengan f aksen jadi 2x ya, 2x dikalikan g nya ya, dx nya tuh x min 5 ditambah f x nya tadi berapa, fx x kuadrat plus 1 ya, dikalikan g aksen x nya 1 ya, sama dengan 2x kalikan x berarti 2x kuadrat ya, min 5 kalikan 2x berarti berapa, berarti 10x ya, plus x kuadrat kan 1 ya, 1x kuadrat kan 1 tetap ya, x kuadrat plus 1 sama dengan ini tinggal ditambah ya, sama-sama kuadrat berarti di 2x kuadrat tambah 1x kuadrat sama dengan 3x kuadrat min 10x plus 1. Ini hasilnya. Ini untuk cara yang pertama ya, untuk aturan perkalian. Contoh ini yang cara pertama. Sekarang cara yang lebih cepat ya, kita pakai cara sendiri, cara lebih cepat. Cara saya ini ya, kita hapus. Ini masih di aturan keempat ya, perlu diingat-ingat, ini masih di aturan keempat. Ini masih di aturan keempat, dan ditulis ini masih aturan keempat, aturan perkalian ya, atau hasil kali ya. Ini cara pertama. Sekarang cara kedua ya, cara kedua tinggal kita tulis lagi soalnya. Cara kedua, y sama dengan x kuadrat plus 1 dikalikan x min 5. Nah, kita tinggal perkalian dibinomialkan aja nih ya. Ini dikalikan ini dulu, ini yang pertama, terus berarti ini kalikan ini, yang kedua ya, yang ketiga itu ini dikalikan ini ya, yang ini kalikan ini. Tinggal kita tulis dulu, y sama dengan berapa itu, x kuadrat kalikan x sama dengan 2x ya, 2x
kuadrat plus min ya, berarti min ya, min 5x kuadrat min 5 kali x kuadrat min 5x kuadrat, ininya berarti plus 1x ya, terus min 5. Berarti x kuadrat kalikan x ya, salah ini ya, x kuadrat dikalikan x sama dengan x pangkat 3 ya, karena 1 ini maksudnya, 1x kuadrat dikalikan 1x pangkat 1 ya, berarti x pangkat 3 ya, min 5x kuadrat plus 5 plus x min 5 ya, maka ini masih belum diturunkan ya, ini tinggal baru menghitung ini ya, maka y aksennya atau dy dx nya sama dengan, tinggal diturunkan ya, berarti ya 3x kuadrat min ya 2 diturunkan ke sini kali 5 10x ya, pangkat 1 berarti 10x saja, plus 1 ya, 1x, x ini 1x ya, diturunkan berarti tinggal 1 min 0 ya. Atau berarti apa, y aksen sama dengan 3x kuadrat min 10x plus 1 ya, 0 udah nggak perlu dihitung lagi ya, gini ya, kira-kira sama nggak, sama ya, 3x kuadrat min 10x plus 1 ya, jadi cara kedua paling cepat ya, cara kedua paling cepat, ini sama hasilnya ya. Yang ketiga, aturan hasil bagi ya, kita tulis di mana ya, ini udah dicatat ya, aturan ke terakhir ya. Terakhir adalah aturan pembagian atau hasil bagi ya, pembagian atau hasil bagi lah ya. Berarti misalkan hx ya, di sini hx atau y lah boleh, hx sama dengan